perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wetang ingkang duwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani tombo atiku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang duwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Bersama saya Nabila Najib, pastinya saya akan ditemani oleh sosok-sosok yang luar biasa yang pastinya sudah hadir di Hikmah Ramadan. Siapakah mereka? Tapi tunggu dulu ya Sobat Damai. Kami di sini akan membuka masker terlebih dahulu. Sebelum akhirnya kita nanti akan memperkenalkan siapakah sosok-sosok luar biasa yang hadir di episode Hikmah Ramadan kali ini. Oke Sobat Damai, kami di sini sudah membuka masker dan dijamin aman ya karena kami sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke, udah penasaran kan siapakah mereka yang sudah hadir di Hikmah Ramadan? Langsung saja kita sapa Pak Kiai yang selalu hadir juga di episode pertama sampai sekarang nih Hikmah Ramadan, yaitu Pak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Badan Pembina Rohani Islam Nasional. Selamat datang kembali Bapak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pastinya Bapak Usman Abdali Watik MSI selaku founder Komunikia dan peneliti komunikasi. Selamat datang kembali Bapak. Assalamualaikum Mbak Nabila. Assalamualaikum Sobat Damai semuanya. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada sosok spesial lagi nih yang hadir di sini, yaitu adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi UI dan pakar komunikasi forensik, yaitu Profesor Ibnu Hamad. Selamat datang Bapak Prof. Assalamualaikum Nabila. Assalamualaikum para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita sudah berkenalan dengan sosok luar biasa yang sudah hadir di Hikmah Ramadan episode kali ini. Pastinya Sobat Damai sudah bertanya-tanya nih, episode kali ini kita membahas apa sih? Kita membahas mengenai Ramadan dan bulan menjaga lisan. Maksudnya apa sih? Menjaga lisan atau menjaga jari juga? Menjaga lisan tanda kutip dan menjaga jari. Karena kita juga akan membahas mengenai sosial medianya ya, Sobat Damai ya. Nah, kan kemarin nih bagi Sobat Damai yang sudah mengikuti episode yang sebelumnya nih dari Hikmah Ramadan, pasti tahu kita sudah membahas mengenai self examination atau mengevaluasi diri. Nah, salah satu yang harus kita lakukan dalam evaluasi diri pastinya menjaga lisan, ya kan? Betul. Nah, dan kadang kita nih sebagai manusia sengaja atau tidak sengaja suka banget mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang bahkan bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, langsung saja kita tanyanya sama Pak Kiai, bagaimana dan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga lisan kita? Karena kan itu yang aku bilang tadi, sengaja atau tidak sengaja kadang-kadang kita menyakiti perasaan orang lain dengan lisan kita. Kadang-kadang gimana ya, 50-50. 50-50. Oke, silakan Bapak, bagaimana nih caranya untuk kita mengerem nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa Sobat Damai yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan Karim ini, di minggu terakhir kita menikmati Ramadan, mudah-mudahan sudah mulai terlihat buah daripada Ramadan itu. Amin. Ya, dari hari pertama sampai hari-hari akhir-akhir ini sudah mulai terlihat di wajah, sudah terekspresikan di wajah buah daripada Ramadan yang kita nikmati, yang kita jalankan. Tentang menjaga lisan. Sebagaimana episode sebelumnya bahwa Ramadan adalah bulan kasih sayang, bulan cinta, di mana disampaikan di awal waktu itu tentang human soul disruption. Manusia mengalami kotoran jiwa, gitu ya, mengalami pembusukan pada jiwanya karena gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan kehidupan yang luar biasa, sehingga membuat hati itu rusak. Kerusakan hati itu, kerusakan jiwa itu berdampak kepada seluruh perilaku ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau bahkan lebih baik diam saja kalau tidak. Di awal episode kalau saya tidak salah ada lagu Nisa Syabian yang waktu itu, "At-tahiyyah wassalam Ansyaru ahlal kalam Zainuddin yahtiram." Jadi memang kita menyebarkan kalam ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyadarkan, kata-kata yang memberikan inspirasi kepada orang banyak untuk bersatu, untuk bersama, bukan sebaliknya. Nah, gitu. Tadi saya kira setuju, menjaga lisan dan menjaga jari atau jempol atau jari ya. Iya. Nah, jadi buah daripada Ramadan ini tadi dikatakan human soul disruption. Jiwa manusia mengalami pembusukan, kemudian Ramadan menjernihkannya. Jadi bulan Ramadan ini sebuah proses penjernihan atau purifying proses yang terjadi pada jiwa manusia. Kemudian manusia itu mengalami kesejukan hati, kelembutan hati. Kemudian apapun yang dilakukannya adalah datang dari hati yang sudah dibeningkan tadi itu. Saya bertadarus dua malam yang kemarin ya. Bertadarus dalam makna yang saya ceritakan di awal. Tadarus itu darasa yudarisu tadarusan, artinya Al-Quran itu kita melakukan learning, kita menyelam kedalaman makna Al-Quran.
Bukan cuma sekedar qiraah, bukan cuma sekedar tilawah, kita sudah melakukan tilawah, mungkin sudah khatam kali ya. Ya. Para sahabat damai, kita sudah khatam membaca Al-Quran atau sedang ada yang setengah nih, Ya. setengah Al-Quran. Tapi itu saja tidak cukup, karena perintah di bulan Ramadan itu diperbanyak tadarus, artinya learning, mendalami kedalaman makna Al-Quran. Nah, saya sampaikan di episode sebelumnya, menonton film dengan niat tadarus itu bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Itu tergambar bagaimana Allah membentangkan alam semesta ini untuk kita baca. Ya. Ya, ada judul film bagus banget, Voyager. Ya. Ya, ini belum turun saya karena dari bioskop. Ya. Saya tadarus kemarin, saya niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba berniat tadarus melalui film yang ditonton. Ternyata ada film bagus sekali. Ada bayi tabung ya, ada sekian banyak orang, kemudian mereka setelah jadi bayi dibawa ke planet macam itu, mereka hidup di planet itu, di sebuah tempat, di sebuah pesawat gitu. Nah, semakin mereka remaja, mereka minum air warna biru, ya. Air khusus maksudnya? Air khusus, minum warna biru, air tadi. Ada 2 remaja atau mungkin menjelang pemuda ya, dia bertanya kenapa harus air biru gitu, kenapa bukan putih, bening ya. Ya. Dia lihat di literatur ternyata tujuannya untuk meredam kebuasan dan keganasan manusia. Sama halnya seperti puasa berarti. Nah, ya? itu dia maksudnya. Oh, Jadi oke. akhirnya mereka kalau gitu kita jangan minum lagi. Jadi setiap dikasih air biru itu dia buang, dia minum air yang lain. Ternyata benar, terjadi keganasan, terjadi kebuasan, maka terjadi gejolak, terjadi 2 kelompok yang saling bertikai dan libido seksual mereka meningkat luar biasa terhadap yang tidak minum air biru tadi. Nah, relevansinya terhadap Ramadan, Masya Allah, Subhanallah, Allah buatkan 1 bulan Ramadan untuk meredam kebuasan manusia, untuk meredam keganasan manusia dalam segala hal. Dalam bertindak tanduk, dalam berperilaku, berucap, kalau jiwanya itu gejolaknya luar biasa, ucapan-ucapannya selalu menyakitkan. Itu berarti berpengaruh, apa yang ada di hati kita berpengaruh? Pasti, karena tadi di dalam diri manusia ada satu titik, satu benda gitu, kalau dia rusak maka rusaklah segalanya itu gitu. Nah, itulah yang menjadi objek Ramadan untuk dibenahi, untuk dipurifying, untuk dijernihkan. Ya, jadi human soul disruption tadi itu pembusukan jiwa manusia itu kita minta bantuan Allah untuk melakukan, untuk membantu kita mengalami purifying proses, penjernihan. Nah, ini proses ya proses. Maka sebetulnya orang yang semakin menikmati Ramadan, apalagi di hari-hari terakhir, seharusnya sudah mulai nampak tuh hasilnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, setelah di Syawal itu terlihat bekas Ramadan. Yang kita khawatirkan adalah kita tidak mendapatkan proses yang purifying tadi, proses penjernihan tidak terjadi pada bulan Ramadan, sehingga waktu Syawal dan bulan-bulan berikutnya nggak ada bekas Ramadan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kita telah mengalami puasa berulang-ulang, tapi tidak impactful. Ya. Tidak ada dampak yang signifikan. Ini Berarti yang perlu kita introspeksi. Jadi modul kita yang pertama kemarin, yang sebelumnya kemarin, self evaluation, self assessment, self examination ya. Jadi kita merenung apakah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang signifikan kita alami sehingga kita mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, jadi saya kira kita harus mengevaluasi, ini sudah di etapa terakhir ya, artinya sudah hari-hari terakhir. Lab terakhir Pak Kiai. Iya, terakhir nih. Putaran terakhir nih. Apakah terasa? Kalau bisa gini, kita bercermin nih. Wajah kita terlihat menyenangkan nggak ya gitu. Ya, apakah wajah kita terlihat judes gitu, terlihat nggak enak dilihat. Jadi kalau ngomong itu menyakitkan. Jadi itu secara benar-benar secara langsung gitu ya, bisa langsung seperti itu ya Iya, Pak? tidak sengaja karena datang dari sini. Apa yang ada pada jiwa kita itu yang keluar. Teko itu kalau isinya air teh, keluarnya teh. Kalau keluar Fanta, keluarnya Fanta. Kalau air comberan, keluarnya comberan. Jadi itulah proses purifying itu harus berlaku. Jadi gitu. bisa dibilang ketika kita akhirnya gagal, tanda kutip gitu, melaksanakan ibadah puasa dengan baik, itu juga bisa kita evaluasi sendiri sebenarnya. Iya, betul. Kita harus melakukan evaluasi yang sangat signifikan. Ini sudah di minggu terakhir ya.
Apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak? Jika masih merasa kita belum cukup perubahan itu, maka mumpung masih ada waktu nih, gitu. Ya, sebentar lagi berapa hari Kira-kira lagi? bisa kita introspeksi, kemudian kita pelajari lagi, kemudian kita buka lagi lembaran-lembaran kehidupan, lipatan-lipatan skenario Allah yang bisa kita baca untuk menjadi inspirasi. Boleh Saya kira. tambah? Oke. Boleh ikut? Boleh ikut, silakan. Saya ingin memperkaya sedikit Pak Kiai dalam hal lisan ini. Ada pepatah mengatakan ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Iya, Jadi itu sebuah kaidah yang bisa dipegang oleh kita bersama. Selamatul insan fi hifdil lisan. Iya. Selamatnya manusia itu karena dia menjaga lisannya. Sekarang lisan ini di era medsos itu tidak langsung ucapan saja tapi jari. Betul. Jempol juga ya. Jempol, Nah, ini berhubung dengan netizen nih, jempol-jempol ini. Jadi tadi itu kalau dihubungkan dengan netizen, dengan kita yang suka main gadget gitu. Jadi makna dari salamatul insan fi hifdil lisan ini, hati-hatilah mainin jari di handphonenya, jangan ngetik sembarangan, jangan bikin postingan sembarangan. Karena tadi disampaikan Pak Kiai, salah satu fungsi puasa adalah pengendalian diri, termasuk pengendalian diri tidak berbicara sembarangan, melainkan selaku berucap yang baik-baik, ya kan? Karena bisa mengurangi faidah puasa ya, pahala puasa. Nah itu gimana tuh netizen, kan tadi udah bicara nih mengenai netizen. Mungkin Sobat Damai juga sering banget nih ada netizen-netizen yang tetap ya di bulan puasa masih aja mencaci atau menghujat dan lain sebagainya. Kira-kira batal nggak di puasanya Pak? Iya. Atau rusak aja nih? Mungkin kan ada yang yaudah nggak batal tapi rusak dikit nggak apa-apa deh pahalanya gitu, tetap hujat gitu. Saya tidak berada pada posisi bilang batal atau tidak batal. Tetapi kegagalan puasa itu lebih tinggi derajatnya. Sebetulnya orang yang berpuasa soim itu sendiri, karena Rasulullah mengatakan kam min soimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi saya tidak bilang itu batal atau karena itu tadi Prof bilang ada fikihnya. Nah ini dalam ilmu rasa. Jadi kalau orang yang berpuasa dia sudah mengevaluasi diri, ternyata gue nggak impactful ya, puasa sudah hari kesekian kok tidak terlihat buah daripada puasa ini, tidak terlihat pengendalian diri. Buktinya apa? Saya lihat WA chatting saya ini kok masih nggak enak, terus teman saya membalasnya juga dengan tidak baik. Kemudian saya juga melihat sahabat-sahabat saya di bulan Ramadan ini tetap saja memberikan berita-berita hoak, hal-hal yang nggak penting, bahkan berita-berita yang sebetulnya kalau itu tidak diungkapkan, tidak menjadi pikiran di hati kita gitu, di otak kita. Mestinya nggak usah diungkapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang justru menambah beban pikiran, beban perasaan. Nah ini termasuk buah daripada orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu semakin bening hatinya seharusnya, karena purifying process. Ya. Karena semua orang mengalami kerusakan jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari gangguan iblis itu. Ya, saya udah kaji berbagai macam kitab. Ternyata tidak ada satu manusia pun yang free dari gangguan iblis. Tapi nggak masalah. Human soul disruption, pembusukan jiwa ini terjadi, namun kan ada masa di mana kita melakukan purifying process atas bimbingan Allah. Dalam buku saya yang kedua itu Sang Motivator Sejati. Jadi Allah yang menjadi motivator buat kita untuk melakukan purifying, penjernihan jiwa tadi. Nah, proses penjernihan tadi itu proses tentunya ya, tidak langsung jadi, tapi proses. Nah, mestinya ada terlihat hasil daripada penjernihan itu, kata-kata yang makin tertata baik, sikap dan perilaku, makin peduli dengan yang lain, dan bahkan yang tadinya urakan asal ngomong tuh nggak diayak kata orang Betawi itu, sekarang makin teratur. Nah ini impactful, ini buah daripada pengendalian diri bulan Ramadan. Jadi saya rekomen nih sahabat damai, sobat damai, kita bertadarus baca Quran tetap, kejar target untuk khatam tetap, tetapi kejar kedalaman rahasia makna, itu namanya tadarus yang sebenarnya. Sebagaimana Bimbo mengatakan, tadarus artinya memahami kitab suci. Jadi kita memahami
Bukan cuma belajar tajwid, bukan belajar makhraj saja, bukan belajar tahsin saja, tapi kita menyalam kedalaman samudra tak bertepi Al-Quran itu. Saya ingin Jadi benar-benar ini ya, benar-benar mendalami sekali saya ingin merespon memaknai Pak Kiai tadi, ya. ada satu kata kunci namanya purifying itu ya. Purifying. Andaikan kita ini berhasil menjalani prosesnya, itulah kemudian barangkali Pak Kiai yang kemudian mengantarkan kita minal aidin Wal wal faizin. Idul Fitri. Sebentar lagi, Iya, karena ini artinya adalah episode terakhir juga. Betapa kita akan menjadi orang yang kembali fitrah. Iya. Purifying tadi ya, purifying tadi ya Pak Kiai ya. Purifying, gitu betul dia. ya. Dan ternyata benar ya Amin. Sobat Damai, kita purifying itu memang bisa dilakukan sendiri. Jadi kita juga bisa mengevaluasi diri Evaluasi, sendiri. iya, Dengan cara kita tahu ketika kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik gitu ya, berarti kita juga sudah cukup baik gitu Purifying menjalankan itu ibadah puasa secara ya. physically kita menahan yang membatalkan makanan, minuman, berhubungan suami istri dan sebagainya. Tapi Pak Kiai tadi mengajarkan kita purifying itu juga menjaga agar ini Menjaga puasa rasa itu, bukan hanya tidak batal tapi juga tidak gagal. Tidak gagal, betul. Jangan sampai puasa kita tidak batal mendapatkan impact tadi. Iya, tidak batal tapi gagal. Gagal. Nah itu itu dia. itu dia kan netizen kan paling rusak Yang diharapkan aja gitu adalah ya kan. yang diharapkan adalah tidak batal dan tidak gagal, Kiai, ya. Betul. Nah, iya. Jadi fikihnya terpenuhi rukunnya, kemudian rasa berpuasa itu ketemu. Iya. Insya Allah, Nikmat sekali itu. mudah-mudahan. Nah, tadi buahnya Idul Fitri luar biasa. Iya, Benar-benar. apalagi kan Pak Kiai juga selalu mengajarkan sesuatu itu baiknya, tidak cuma otaknya saja ya Pak, Iya, hatinya juga ya Pak ya, dibersihkan gitu ya, jadinya lebih awet gitu ya Pak ya, kalau dibandingkan dengan kita yang cuman hanya dari terpikir dari otak saja gitu ya Pak ya. Bahkan ada yang bilang buahnya bukan Idul Fitri Pak Kiai, THR juga katanya. Oh iya, itu yang dinanti ya mungkin sama Sobat Damai ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai netizen. Nah, kita tanya sama Pak Ibnu Hamad, Pak Prof ya, ini mengenai sosial medianya atau media sosialnya. Apakah itu penting memang tuh. dibuat Penting, ini ya. sebagai konten destruktif gitu, Betul. yang isinya penghinaan, kebencian, fitnah dan lain sebagainya, atau itu cuman alat doang? Media itu artinya medium pengantar. Iya. Dia netral ya, Netral. alat saja. Oh, jadi- Semua terpulang sama manusianya. Toh di media sosial orang berdagang, berdakwah seperti Pak Kiai. Iya. Kami di kampus mengajar melalui media sosial, media online ya. Jadi media itu adalah tergantung penggunanya kan begitu. Jadi media sosial, andaikan sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada media sosial, sudah sosial physical distance dilarang gitu ya. Iya, iya. Kalau tidak ada media sosial social Terputus distancing langsung terputus Iya, ya. terputus. Alhamdulillah Allah kasih rahmat melalui orang-orang yang sudah diberi amanah tentunya oleh Allah. Kemudian ada ini sekarang ada sosial media, Iya. jadi bermanfaat sekali kan. Iya. Nah karena itu yang paling penting adalah kecerdasan, kearifan menggunakan media sosial. Kalau dalam konteks menjaga lisan itu tadi salamatul insan fi hifdil lisan. Ya, lisan dimaksud sekarang karena melalui media sosial, melalui tulisan ya, melalui video call kah, melalui tulisan kah, melalui jari jemari kita gitu. Jadi mari kita gunakan media sosial untuk memelihara puasa kita jangan gagal tadi. Gagal tadi. Justru media sosial bisa menjadi ladang menambah kesuksesan kita berpuasa. Mungkin silaturahmi, nanya kabar, mengirim salam, membaca Al-Quran bareng melalui media sosial kan bisa. Iya. Zoom misalnya kayak Iya. gitu kan. Ya jangan sampai ya Sobat Damai jadinya malah kirim-kiriman hoax gitu ya Pak ya. Kan biasanya suka nanti di Gini, grup tiba-tiba ada satu kita juga orang harus nih paham yang Nabila suka ya. banget Jangan kirim sampai, hoax. jangan sampai bulan Ramadan itu mumpung-mumpung. Iya. Dalam Islam itu tidak ada mumpung-mumpung. Ibadah itu sesuai porsinya saja. Ramadan ini bulan mulia, muliakanlah Ramadan. Jadi jangan bilang begini, mumpung Ramadan kita harus baik. Enggak begitu. Enggak begitu agama. Agama itu menginginkan sepanjang hayat sesuai prosedural agama. Bahwasanya di bulan Ramadan ada kelebihan-kelebihan itu bonus lah begitu. Tapi kebaikan itu mentang-mentang jangan selama Ramadan ini jangan hoax, jangan posting-postingan yang tidak bermanfaat. Setelah Ramadan boleh, enggak boleh juga gitu. Jangan Ada istilah lain. apa?
Jangan bohong ya, ini Ramadan loh. Iya, biasa Jadi seperti itu ya, Pak. Ramadan mengajarkan kita tadi purifying tadi, tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan hoax. Nanti impactnya setelah Ramadan pun jangan berbohong, jangan bikin ghosting, jangan ini, jangan itu kan gitu ya. Ghosting gitu ya, bahasa anak zaman now gitu ya Pak Prof ya, luar biasa. Jadi dengan demikian puasa kita tidak batal dan tidak gagal kan gitu. Karena ini potensi menggagalkan puasa melalui medsos ini besar juga. Karena di medsos itu segala macam ada kan. Nah, itu dia yang Pak. positif banyak, yang negatif banyak ya. Nah, tapi kenapa nih? Mungkin Sobat Damai juga pasti sukanya nih nonton sesuatu yang banyak negatifnya. Maksudnya kadang-kadang banyak yang bilang kalau misalnya bad news is a good news, ya kan? Dari situ Ya, aja makin juga. nyeleneh, makin laris. Yang irasional, yang fenomenal gitu, yang Kembali, joget-joget jawabannya gitu. kembali Pak Kia bilang. Tadarus apa yang engkau dapatkan dari berbagai tontonan bacaan yang ada di medsos itu? Kalau nggak dapat tadarus apa-apa, tinggalkan saja. Apa itu tadarus? Intinya memperoleh hikmah, penguatan diri, kecerdasan bertambah, keterampilan bertambah, hidup lebih baik. Ambil itu konten. Tapi kalau itu tidak membuat lebih baik, tinggalkan dong. Nah, tapi kenapa tuh yang begitu-begitu nih Pak, lebih laris, viewersnya bisa banyak banget. Itu kenapa tuh Pak? Ya, Dasar kesadaran apa literasi medianya yang rendah ya, gitu ya. Jadi ini ya Pak Kiai juga saya kira yakin ya sudah biasa di luar negeri jalan ya. Di luar negeri itu buku porno dengan buku yang lain tuh satu ruangan gitu. Tapi lama-lama orang yang kesana juga silakan aja kesana. Tapi orang tahu persis kapan harus kesana, kapan kesini. Enggak kemudian berbondong-bondong kesini saja gitu. Enggak juga gitu. Padahal nah ini kan terpulang kepada kemampuan tadarus tadi. Kalau tadarusnya mantap, ya biarin aja yang di medsos itu banyak ini, banyak itu. Toh saya itu yang saya tidak perlukan. Gitu. Nah inilah yang diperlukan melalui forum seperti ini, para pemirsa mungkin orang tuanya mengajarkan putra-putrinya, yuk kita tadarus, bukan hanya membaca Quran belaka, tapi tadarus mengambil hikmah dari berbagai yang ada di, yang kita bisa indrawi ini. Gitu. Iya, nah indrawi ini gimana sih konten-konten yang tidak destruktif gitu ya. Nah, kan pasti ada ciri-cirinya nih, Pak. Itu ciri-cirinya seperti apa? Mungkin Sobat Damai selama ini merasa konten saya yang saya tonton biasa aja, bagus-bagus aja, menghibur aja, misalnya mencerdaskan. Nah, mungkin Pak Prof bisa memberikan input nih ke Sobat Damai. Ya mana sih? Pertama kalau yang konstruktif, apakah kemudian pengetahuan kita bertambah itu paling ini ya, paling pengetahuan kan umum. Kemudian apakah kalau dalam bahasa pakai tadi kesucian jiwa kita tambah baik, terjaga enggak gitu kan? Gitu. Kalau makin kotor ya berarti kan itu makin destruktif kan begitu. Kemudian pikiran kita makin keras, makin membeku atau justru makin lebih terbuka cakrawala, lebih moderat, lebih tawasud, lebih toleran dengan orang gitu kan. Nah itu kan positif kayak gitu. Kayak gitu ukurannya. Kalau makin membeku gitu diri kita, itu hati-hati udah mulai itu destruktif. Destruktif ya. Tapi kalau kita mulai ya. hidup kita mulai memahami orang lain, memahami ciptaan Allah, menghargai orang lain, terus gitu. Oh iya. Bahkan ada orang Prof yang menganggap konten destruktif itu konstruktif. Nah itu dia, itu ada levelnya. Silakan sudut pandang Kalau selevel Pak Kiai yang nonton, semua hal bisa jadi konstruktif. Betul. Tapi masya Allah. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya apa dari sudut pandang kan juga kan, bisa seperti itu kita nonton. Bukan hanya itu kan kematangan jiwa, lalu body of knowledge yang dimiliki, lalu pengalaman gitu ya. Kalau seukuran Pak Kiai nonton apapun jadi tadarus. Tapi teenager kayak anak-anak milenial, anak zenial, ya belum, ya mohon maaf, wise-nya belum tumbuh kan, ditelan saja semua. Nah itu karena itu orang tua suka petata petiti Pak Kiai. Jangan ini, jangan itu karena para orang tua tuh punya pengalaman soalnya. Karena dulu pun kalau aku melakukan itu jadi rusak nih kira-kira begitu. Mungkin Pak Kiai mau ditambahkan Pak? Gini, Prof, saya setuju banget itu. Ayat Allah berbunyi, ini peringatan yang sangat bagus dalam konteks media sosial.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutim nurihi walau karyal kafirun. Allah bilang begini, orang-orang yang kerasukan setan itu, ya, ingin mematikan cahaya Allah di hatimu. Biafwahihim, afwah itu perkataan, media sosial, propaganda, perbuatan perilaku yang dapat dipandang dan yang dapat didengar, itu ingin mematikan cahaya Allah. Nah, jadi Allah sudah kasih peringatan, hati-hati bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, dia akan merusakkan, dia akan mematikan cahaya Allah. Tapi menariknya Allah bilang, wallahu mutimmu nurihi walau karyal kafirun. Nanti Allah akan menyempurnakan cahaya itu walau orang kafir nggak suka. Nah, terus ditanya, bagaimana cara Allah? Ya, bagaimana cara Allah menyempurnakan cahayanya yang mau dimatikan oleh medsos tadi itu? Nah, ini huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Nanti Allah akan mengutus orang-orang yang memberikan edukasi. Prof. Ahmad ya, beliau dosen di kampusnya memberikan pencerahan-pencerahan kepada para mahasiswa S1, S2, S3 bahwa tentang kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Pak Usman yang juga orang komunikasi memberikan pencerahan edukasi. Nah, orang-orang macam ini sebetulnya adalah membawa pesan moral Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makna medsos itu, tentang makna propaganda dan segala macam. Kemudian tadi disampaikan oleh Prof bahwa apapun yang kita lihat, ada dua mata rupanya Allah berikan, ada dua telinga. Orang sering, Prof, saya sering, Pak Usman, saya sering dengar orang bilang dengar musik itu haram. Saya bilang, saya belajar agama sudah lama, kita bisa mengkaji. Jadi, kalau kita mendengar musik dengan telinga indrawi saja, maka iblis duduk di telinga itu untuk membumbu-bumbui menjadi nafsu. Tapi kalau telinga yang kita gunakan adalah telinga sama, kita hadirkan Allah pada pendengaran, maka munculnya berjuta hikmah. Begitu juga kita melihat film, kita melihat hanya dengan mata indrawi kita. Iblis duduk di situ membumbu-bumbui dengan kejahatan. Maka munculnya pemahaman yang negatif. Tapi kalau kita hadirkan Allah pada tatapan mata kita disebut basar, maka akan mendapatkan berjuta hikmah. Tadi betul. Contoh misalnya saya pernah ngajak di Australia itu saya ngajak di Australia, ada satu lembaga keislaman. Mereka nggak mau lihat yang negatif itu, foto perempuan segala macam. Setelah saya beri pengertian, kalau Anda melihat dengan mata indrawi, iblis duduk di situ menambahi nafsu. Tapi kalau Anda melihatnya dengan menghadirkan Allah pada tatapan mata itu, maka yang muncul sejuta hikmah. Itu yang inspiration namanya. Itu namanya tadarus tadi itu. Jadi orang yang menganggap musik itu haram, iblis tadi Pak Kiai ya. Karena dia menggunakan telinga ini. Memang zaman dahulu, asbabul nurutnya itu memang musik itu temannya tari perut, temannya khamar, itu satu one package itu. Jadi orang zaman dulu katanya kalau udah dengan musik itu pasti temannya khamar. Habis itu ada tari perut, makanya diharamkan. Tapi kalau kita mendengarkan lagu, akan datang hari mulut dikunci, nggak ada ya tari perutnya ya Pak? Tak ada lagi. Itu terjemahan surat Yasin. Christian nyanyikan lagu ini yang buat tuh Taufik Ismail. Penyair, Masya Allah, penyair, Masya Allah merinding. Jadi dinyanyikan Al-Quran itu menjadi inspirasi yang lebih mudah ditangkap oleh indera pendengaran manusia. Nah, saya kira kita jangan bersuuzon gitu. Dengarkan musik tapi hadirkan Allah di telingamu. Lihatlah film, lihatlah apapun yang terjadi, hadirkan Allah pada pandangan matamu. Itu keindahan Pak Kiai. Keindahan akhirnya. Jangan muncul. ingkari keindahan. Iya. Ya, Ya gitu Sobat Damai ya. Ini juga karena Pak Kiai ini udah levelnya Pak Kiai juga sih ya. Tapi mungkin kita bisa ya tetap latihan terus ya. Semua pasti bisa ya. Ini jadi pembelajaran buat kita. Nah mungkin Sobat Damai pasti tahu ya, netizen di Indonesia kemarin sempat dapat predikat nih sebagai netizen paling tidak sopan oleh salah satu situs. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Mungkin boleh dijawab ke Pak Prof dulu, abis itu ke Pak Usman. Pak Usman aja dulu deh. Oke, Pak Usman. Kalau karena beliau generasi apa nih Pak? Zenial ya. Oke, silakan Pak Usman. Ini kenapa sampai akhirnya nih netizen tuh Indonesia gitu dianggapnya sebagai netizen paling tidak sopan? Jadi dapat Guinness Book of Record. Iya, predikat titel gitu ya. Udah dapat titelnya. Sedunia tuh, sedunia.
Asia Tenggara Asia katanya. Tenggara ya. Berarti prestasi kita itu ya. Iya. Itu Baik, prestasi loh. Sobat Damai dan pemirsa yang terhormat, kita harus berterima kasih kepada Pak Kiai Ridwan dan Prof Ibnu Hamad Iya. yang sudah menghidangkan hidangan lezat ini loh. Iya. Dari kajian-kajian beliau-beliau ini luar biasa. Jadi jangan sampai berhitung batal saja, tapi jangan sampai gagal gitu. Jangan sampai gagal. Kasihan banget kalau kita Ramadan kita gagal ini. Tadi Mbak Nabila nanya, kenapa sih ya kita sampai pada predikat tidak sopan ya? Iya, paling tidak netizen sopan. paling tidak Singkat sopan. saya jangan di netizen ya, jangan di internet saja. Di kehidupan sehari-hari juga begitu kali ya. Itu kenapa tuh Pak Iya sebabnya? betul, kenapa itu? Jadi gini, tapi bahasanya kompleks ya, Iya. tapi simpelnya gini. Memang mencermati kelakuan atau tingkah laku manusia itu adalah hal yang unik ya. Semua manusia kan pasti punya keunikan masing-masing. Saya ingin contohkan gini dulu, Mbak Nabila. Kita semua pasti berbeda makanan kesukaan ya, berbeda hobi, berbeda hal-hal yang favorit ya. Tapi ada satu kesamaannya, pengen bahagia, betul ya? Betul. Pengen bahagia. Dan Allah Maha Kuasa menuntun kita untuk selalu bagaimana caranya supaya kita berbahagia. Dan salah satunya adalah lewat menjaga lisan ya, yang sudah dikaji oleh Prof dan Kiai Ridwan tadi. Apakah ada hubungannya antara menjaga lisan dan kebahagiaan? Sudah pasti. Saya kasih simulasi satu aja yang ringan saja. Oh jadi itu termasuk? Jadi Termasuk. kebahagiaan seseorang bisa Betul. diukur dari Betul. lisan ya? Makanya saya nggak habis pikir, kok bisa ada orang yang mau nggak bahagia? Yang tadi tidak sopan itu kan? Iya. Jadi predikat tidak sopan itu termasuk kategori pengen tidak bahagia dong. Kan ada hubungannya ada lisan dengan kebahagiaan. Contoh Iya. gini, simulasi aja lah Sobat Damai sekalian dan pemirsa sekalian untuk berdusta. Bukan mendorong dusta ya, Iya. simulasi aja. Dusta itu pagi hari ya, itu bisa membuat kita tidurnya nggak malam harinya. Wah, misalnya saya suami nih, saya habis berbohong kepada istri, ditanya dari mana kok malam belum pulang, saya jawab misalnya habis ngaji, padahal kemana tahu gitu kan ya. Itu membuat saya mikir nggak sebelum tidur, mikir, aduh tadi saya habis bohong sama istri nih. Itu yang ringan-ringan saja. Iya. Itu membuat orang tidak bisa tidur, insomnia. Itu kan tanda ketidakbahagiaan. Tapi coba kalau misalnya jujur, iya mah tadi habis ada acara lantas diajak mampir lagi. Pelong kita punya pikiran, dusta dan tidak dusta. Atau doa lah. Doa itu membuat kita bahagia nggak? Bahagia banget. Ini kan lisan ya. Jadi omong kosong besar kalau ada orang bilang bahwa bodo amat sama lisan, mulut-mulut gue itu istilah ya. Mulut-mulut gue, jari-jari gue, apa urusan lo? Urusan lo ada, kebahagiaan lo akan terambil kan gitu ya. Mana kalau- yang Sobat Damai Dan pilih? kalau sudah berbohong sekali katanya nutupnya berbohong Nah, lagi iya. katanya. Itu Betul sekali. Memori manusia bisa menyimpan semua hal nggak? Enggak. Kadang-kadang bocor kan? Bohong kepada ini boleh sukses, bohong kepada ini sukses. Tapi tiba-tiba di ujung ya kebongkar. Dan biasanya Sobat Damai mungkin laki-laki katanya lebih cenderung Oh, lebih gitu. mudah ya ketahuan bohongnya ya. Saya betul punya ya? jawabannya. Oh punya jawaban. Laki-laki Oke silakan itu, Pak. Laki-laki itu kurang bisa menyimpan rahasia. Oke. Tapi perempuan tidak bisa ditipu kan Iya. ya? Tidak bisa dibohongi. Itu apa relatif ya. Iya relatif. iya. Jadi sekali lagi Sobat Damai yang saya hormati, kalau ingin bahagia jaga ini lisan. Lisan ini jaga. Maka kata Allah betul ya, seperti yang diungkap oleh Pak Kiai sama Prof Ibnu tadi bahwa wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu, kata gitu. Ya. Kalau engkau melihat mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, al-lagwa itu ya. Hindari, jauhi. Memang kita harus betul kata tadi Prof Ibnu sama Pak Kiai, memang harus disisihkan. Iya. Saya terdecak tadi ya bahwa Prof Ibnu bilang di barat buku porno itu Iya. nyatu ya Prof, dalam Iya. satu rak ya. Ada bloknya gitu. Bloknya. Ada bloknya ya, satu toko buku lah gitu ya. Satu toko buku. Itu bagaimana orang bisa tidak tergoda kan gitu ya. Iya. Kalau dia punya tameng pasti tidak akan tergoda dong. Iya. Jadi maksud saya apapun yang dihadapkan di depan media ya, internet itu kita bisa memilih. Oh ini akan merusak kebahagiaan saya. Enggak ah. Oh ini malah menambah kebahagiaan saya. Ini akan saya ambil ah. Jadi maksud saya prioritas kita apa sih? Pengen nyiksa diri atau pengen bahagia? Itu aja Iya. pertanyaannya. Saya setuju. tuh. Sesimpel itu ya. Saya Sesimpel tambah itu sedikit. ya. Ini ya? bagus banget nih. Sesimpel itu ya. Hubungan antara happiness index dengan lisan. Dengan Itu setuju. lisan. Saya dengan tidak sengaja saya kolektor buku loakan. Loakan. Oh. Loakan tapi dalam. Loakan dalam penuh Buku makna ya Pak ya. Bagus tapi murah. Iya. Judulnya Physiology of Behavior. Fisiologi. Of behavior. Jadi Iya. kelakuan kita berdampak kepada ketidakbahagiaan. Jadi luar biasa nih. Jadi
lisan orang yang tidak diayak tadi itu, dia berdampak negatif kepada tubuhnya sehingga tidak tenang tadi, physiology of behavior itu. Jadi menurunkan indeks kebahagiaan, bahkan menghancurkan. Jadi luar biasa. Jadi memang Sampai kita pada taraf sakit jiwa ya. sakit jiwa, Bisa sakit jiwa. taraf sakit jiwa Nah, ya. gitu. Jadi luar biasa tuh physiology of behavior. Jadi kelakuan manusia akan berdampak Iya. kepada tubuhnya seperti menancapkan benda-benda tajam kepada seluruh organ tubuh itu. Waduh, luar biasa sekali Buku itu nggak sengaja saya mengerikan beli. juga ya ternyata ya. Tapi kedokteran ya, tebal seperti ini, murah sekali saya beli di waktu itu masih keluarkan di Senin, Iya, terus iya. sekarang udah nggak ada lagi. Dalam bahasa yang lebih dasar, bahkan lisan yang tidak terjaga bisa menimbulkan peperangan. Nah, Iya, iya betul, mengerikan betul. juga gitu. Iya, iya. Kerusuhan Iya, sosial. iya. Mengerikan sekali. Padahal pada skala kecil maupun skala nanti Sudah banyak meluas. buktinya, Prof ya. Sudah banyak Udah buktinya. di tengah masyarakat kita kan. Kadang-kadang seorang anak berantem kecil, ayahnya ikut omong kan gitu. Iya, iya. Lama-lama kan itu kan lisan kan. Lisan. Iya, iya. Iya. Nah, tadi kan Perceraian di keluarga juga begitu. Keluarganya ikut ngomong apa itu? semuanya langsung ya ikut-ikutan Lisan ya. memang Jadi kalau Lisan mau berbahaya bahagia, ya. mau sengsara, pilih Lisan. lisan. Ternyata dari lisan itu bisa terjadi hal-hal yang mengerikan ya Sobat Damai. Bahkan Nah, Mbak Nabila, sebelum menanya yang lebih berat lagi ya, mau iya, nanya mau nanya lebih berat lagi. Saya udah mau nanya nih mengenai ini. Saya potong dulu. Sudah. Hidup ini kalau standar sesuai dengan standar, itu enak Mbak Nabila. Contoh Oke. gini, motor itu kalau baru keluar dari showroom, itu suara knalpotnya lembut atau keras? Lembut. Lembut, Iya. enak kan? Iya. Telinga juga enak dengerin. Iya. Tapi kalau udah dimodifikasi, ganti knalpot racing, Iya, iya, pakai- iya, tuh, aduh itu. waduh itu membengkakkan telinga Iya. kan. Jadi motor yang nggak Idul Fitri ya, motor racing tadi. Membengkakkan telinga. Gitu. Motor nggak pernah puasa itu. Motor yang nggak Nggak pernah pernah puasa itu. puasa. Apa? Asal ngejeblak. Iya. Pak Kiai bilang, Iya, nggak kalau ngomong diayak. diayak. Nah, benar. Iya. Begitu maksudnya. Jadi ada kaitan erat antara kebahagiaan seseorang dengan cara dia menjaga lisan dan jarinya kalau sekarang ya. Jadi Waduh. jangan macam-macam, jangan dengan lisan. Iya, itu dia. Makanya ini juga aku juga pengen tanya nih, karena kan pemerintah Baik. juga sekarang udah punya wadah nih. Baik. Sosial medianya sudah banyak sekali ya Sobat Damai. Nah, ini gimana nanggepinnya? Kan kita udah membahas nih mengenai lisan Betul, kita harus seperti apa. Nah, dari pemerintah Apa yang harus sendiri, dilakukan? iya, Ya, dari betul. pemerintah, pemuka agama, ya secara luas lah. Selebgram dan influencer, Pak Prof bisa jawab. Supaya langit jernih, Prof. Supaya Ah. langit jernih nih. Jadi Nabila kan langit-langit Nabila netizen pernah itu. belajar fisika ya. Di Iya. fisika itu ada namanya teori medan magnet ya. Teori medan berat magnet. ini, berat ini. ada kutub utara dan kutub selatan ya, begitu. Jadi kalau ada ke dalam konteks dakwah itu Pak Iya. Kiai, saya menyebutnya medan dakwah. Medan dakwah. Jadi medan dakwah itu lawannya medan laibah. Jadi medan dakwah itu menyeru pada kebaikan ya. Kalau medan laibah pada permainan-permainan segala macam, humor-humor, seksualitas segala Dugem dan segala begitu macam lah ya. itu masuk Begitu ya. kan? Nah, kalau dalam pemerintahan, kan ditanya pemerintahan, Iya. kita angkat dari medan magnet, medan dakwah ke medan kebijakan publik. Iya. Kalau di sini di medan kutub utaranya katakanlah pemerintah ini adalah kebijakan publik untuk mengajak kebaikan-kebaikan membangun negara. Ada medan selatannya barangkali yang ngeritik, yang apa merusak, yang nyinyir, yang nah pertanyaannya mau kalah-kalahan. Kalau kita ingin kalah ya Berhenti. diam aja Diam yang aja. medan dakwah medan ini, medan laibah yang gede-gede. Oh, oke. Nah, sama dengan gini, dalam mengelola media sosial di pemerintahan, ayo dong produksi konten-konten yang membangkitkan, yang baik, yang menunjukkan kinerja pemerintah. Bahwasanya ada yang nyinyir di medan yang ini, nggak apa-apa. Namanya juga zaman demokrasi lah kira-kira keterbukaan. Tapi ini kita terus konten terus. Ditanggapi atau enggak Pak ketika ada komentar-komentar nyinyir itu? Selama dia sifatnya kritik dan itu baik, kita tanggapi ya. Kalau dia nyinyir-nyinyir sih ngapain? Capek-capek kan begitu. Begitu. Jadi ini soal kalah ini produksi konten. Sebab kalau nanti didekatkan dua kutub itu, kalau konten laibahnya yang lebih gede, caplok, mencaplok, Iya, iya. mencaplok konten dakwah ini. Tapi kalau kita yang lebih besar mencaplok ini, menang kita. Predator. ya. Begitu. Jadi kalau di visualisasi begitu. Ya, pertanyaan sekarang, Iya. Pak Kiai bisa lihat di lapangan. Banyak mana ya konten porno Ya. dengan konten pemerintah? Sebut.
jujur kita para konten pemirsa porno juga. ini. Ya mungkin. Jutaan Iya. konten porno itu Iya. Tiap hari diproduksi. Tiap hari diproduksi. di media sosial itu, di mana Iya. di internet itu tumbuh berkembang terus di sensor satu tumbuh lagi. Iya. Tapi yang ini kita tetap aja gitu. Iya. Betul. Nah, oleh karena itu saya bukan berarti harus menyerah begitu. Iya. Mari kita yang di sini juga beriklan gitu. Oke. Kalau Iya. media pemerintah ini punya media sosial yang mengajak kebaikan tadi, beriklan dong. Tunjukkan nih kami punya online ini, punya website ini, bukalah gitu. Jadi Kalau- lebih besar begitu. ya, lebih banyak ya produksinya Betul. ya. Kalau Prof. Iya. Kamu punya teori apa? Medan magnet tadi Medan ya? magnet. Saya punya teori air sirup. Air sirup apa tuh? Bukan untuk buka puasa. Yang biasa Jadi iklan kalau di. ada air segelas ya, bening banget Ya. ya. Tapi cuma ditetesin setetes sirup saja, Ya. merah gitu ya. Ya. Maka dia bening atau akan berubah merah? Berubah ya. Berubah. Berubah. Walaupun cuma setetes. Iya. Apa artinya? Jangan sampai konten-konten destruktif tadi Iya. menghiasi media kita. Iya. Sementara tadi Prof mengatakan media pemerintah diam gitu kan. Iya. Maka harus diramaikan juga. Bahkan kalau perlu lebih banyak ya. Lebih size-nya, banyak, Prof. iya. Lebih banyak, lebih masif dan lebih terdistribusi. Iya. Saya Jangan khawatir Pak Usman, Ya. di media distrik itu dikerjakan oleh para profesional dia. juga, Nah, ahli itu dia, IT-nya, itu dia. ada ala litbangnya, Betul. gitu, Iya, iya. ada Iya. R&D-nya gitu. Betul, Itu betul. dia. Khawatir saya gitu. Iya, Sementara iya. kita seadanya saja. Iya, iya, iya. Makanya dalam dakwah pun juga saya nyampaikan dengan sahabat-sahabat para pendakwah ya, dai. Baik. Ingat, setan sudah semakin evolutif dalam berdakwah mereka. Revolusioner ya. Ada buku bagus banget tuh, The Art of Seduction, Iya. seni menggoda. Iya. Itu Seni sekitar menggoda. Seni menggoda. berapa salaman tuh. Jadi bagaimana iblis itu menggoda. Iya. Nah, mereka sudah begitu berevolusi, makin canggih, makin update ya dalam teknik menggoda. Iya. Tapi pendakwah nggak berkembang Betul. metodenya. Nah, itu dia. Nah, akhirnya Nah, Pak Kiai yang suka ini nih. Nah, Berkembang jadi makanya nih Pak saya Kiai bilang ini, sama sobat orang-orang, damai ini. kadang-kadang saya dengan main musik berdakwahnya, dengan menyanyi, kadang-kadang ada sahabat saya dengan main sulap. Kemudian dia menggunakan ala qadri uqulihim Iya. kata Rasulullah. Jadi kalau kita bicara depan manusia itu Sesuai berdasarkan dengan level taraf. sesuai dengan kemampuan komunikasi dan segala macam itu. Iya. Nah, jadi perlu ada inovasi dalam konten gitu sehingga kita bisa mengalahkan. Nggak boleh sama pun nggak boleh, karena kalau sama nih agak berat. Agak Harus berat. lebih besar tadi yang lebih besar medan ya. dakwah tadi harus lebih besar ketimbang itu. Paling tidak begitu. Gitu. Oke. Supaya yang destruktif Iya. ketarik ya. Ketarik dan akhirnya Yang konstruktif, yang menang. mendominasi, ya. Iya, dan menang. Terakhir Pak Usman mungkin mau kasih pesan nih Pesan agar terakhir. kita saya nggak mau bilang terakhir karena waktunya sudah mau. Ini di episode terakhir memang. Ini memang Sobat Damai di episode terakhir tapi Iya. tidak menjadi pesan terakhir Oke, ya. ya. Pesan Pesan agar kita senantiasa menjaga lisan kita di menyambut bulan suci Baik. ya. Menyambut Hari Raya Idul Fitri Ya. ini. Sobat damai yang terhormat, ini pesan penting banget ya. Saya kutip dari Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, perkara apa sih yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu? Dua hal kata Rasulullah. Apa itu? Taqwa Allah wa husnul huluk. Takwa kepada Allah dan akhlakul karimah, budi pekerti yang agung. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, perkara apa yang membuat orang masuk ke dalam neraka? Dua juga. Al-famu wal farju, lisan dan kemaluan. Betapa bahayanya kan? Betapa bahayanya. Lisan ini. Maka Lisan ini. jika kita ingin mau mengikuti petunjuk Rasulullah, jagalah lisan sekuat tenaga. Hingga tidak ada detik dan menit dan jam yang berlalu tanpa lisan yang penuh manfaat. Itu kira-kira pesan Amin. saya. Semoga kita menjaga lisan dan Betul. perbuatan selalu ya Sobat Damai ya. Iya. Karena kan sebentar lagi kita akan menuju Hari Raya Fitri dan di saat itulah kita akan bermaaf-maafan. Sobat Damai, kita harus bermaaf-maafan karena apa? Maaf memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi maaf bisa mengubah masa depan. Makanya kita harus menyongsong masa depan dan pribadi yang lebih baik di hari yang fitri ini. Saya mewakili seluruh tim dari Hikmah Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ucapan Idul Fitri tadi sekaligus menjadi tanda berakhirnya episode Hikmah Ramadan di episode terakhir kali ini. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Untukmu sahabatku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati, itulah sesuatu yang abadi. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan. Hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan. Satukan hatimu teman, kita harus bergandengan. Jangan ada lagi perbedaan ini, Indonesia harmoni. Mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa